Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansab. Jika engkau dalam faragh, kosong, tidak ada acara, libur, maka fansab, maka isilah kekosongan itu dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Para majelis guru, anak-anakku sekalian, pembekalan atau pesan dan bekal liburan untuk para santri pondok pesantren Nurul Ilmi. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan tidak terasa, subhanallah, hari ini sudah masuk ke tanggal 21 Ramadan. Insya Allah ya, kita tunggu pengumuman pemerintah. Kalau berdasarkan kalender sih 21 April ini sudah hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Jadi hanya tinggal 9 hari lagi. Ya, alhamdulillah. Bersyukurlah anak-anakku, kalian telah belajar dan insya Allah ya, nanti setelah Idul Fitri masuk kembali dan ikut ujian semester akhir untuk kenaikan kelas. Nah, maka anak-anakku sekalian, bersyukurlah kalian karena Allah masih berikan kesehatan. Ya, alhamdulillah, berikan kesempatan untuk bisa belajar menuntut ilmu. Banyak anak-anak di tempat lain ya, jangankan bisa seperti kalian belajar begini, bahkan untuk makan pun mereka kais sana kais sini, cari sana cari sini, bahkan maaf, minta sana minta sini, ngemis sana ngemis sini. Kalian alhamdulillah bisa belajar, bisa menuntut ilmu, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Doakan ibu bapak kalian ya. Ibu bapaknya doakan. Didoakan enggak ibu bapaknya? Apalagi di bulan Ramadan ini ya, doakan ibu bapaknya supaya selalu sehat walafiat. Doakan ibu bapaknya supaya dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, doakan ibu bapaknya dan juga guru-gurunya, mudah-mudahan selalu ya diluaskan rezekinya, sehat lahir batin. Kalian juga berdoa khususnya Ramadan ini ya, mudah-mudahan nantinya pada waktunya dijadikan oleh Allah manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa, hidupnya selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Abi, Umi, semua guru-guru juga doakan ya. Didoain enggak? Betul. Pesantren ini didoain enggak? Doain ya. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita, doa kalian insya Allah dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengarkan anak-anakku, liburan atau istirahat, ya, liburan atau istirahat itu bukan kosong melompong nggak ngapa-ngapain. Ya. Liburan atau istirahat itu bukan kosong melompong, makan tidur nggak ngapa-ngapain, bukan. Ya, jangan salah Anda memahami liburan. Jangan salah Anda memahami ya istirahat. Istirahat tuh bukan kosong melompong nggak ngapa-ngapain, tidur makan bukan. Tapi liburan itu apa? Liburan adalah perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Itu liburan apa? Perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Nah, di pesantren kegiatan kalian belajar. Sudah tahu kan, dari pagi 3:30 sudah bangun, jam 10 malam baru tidur. Istirahat siang pun ada, tapi ya alhamdulillah. Nah, nanti ketika di rumah ya sudah lain ceritanya. Sudah nggak ada bel lagi, nggak masuk kelas, ya kan toh? Tapi tetap kewajiban kalian beribadah, baik ibadah wajib, bahkan yang sunnah-sunnah seperti di pesantren, tetap dilaksanakan. Nah, karena liburan perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain, oleh sebab itu berlibur tidak harus diisi dengan sesuatu yang menerlenakan, yang membuat kalian terlena. Tidak. Liburan diisi bukan dengan melakukan perbuatan yang membuat kalian terlena, apalagi merugikan, naudzubillah. Tetap liburan harus diisi dengan satu kegiatan yang positif, yang bermanfaat, yang baik, ya, walaupun kegiatannya tidak sama dengan di pesantren. Nah, contoh apa? Baik yang laki-laki maupun yang perempuan, bantu ibu bapaknya di rumah. Jangan liburan malah bikin pusing orang tua. Ada? Adiknya digangguin mulu, yang punya adik dibikin nangis mulu lu. Enggak ya, jangan di rumah bikin pusing orang tua. Jangan di rumah bikin orang tua malah marah karena keberadaan kamu. Enggak. Justru liburan di rumah bikin orang tua kalian bangga. Justru liburan di rumah bikin orang tua kalian bahagia. Justru dengan liburan bikin orang tua kalian senang. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bikin mereka senang, bikin mereka bahagia. Paham? Jangan liburan diisi dengan perbuatan yang negatif, apalagi merugikan dan bikin pusing ibu bapakmu. Jangan. Walaupun liburan adalah mengganti satu perbuatan kepada perbuatan yang lain, tapi tetap perbuatan yang dilakukan selama di rumah perbuatan yang baik dan positif dan bermanfaat. Contoh, bangun tidur di rumah langsung beresin tempat tidurnya. Kalau bisa, baik yang laki maupun perempuan, jangan malu. Ambil sapu, disapu rumah itu, lantai itu disapu. Kalau ada yang perlu dipel, dibersihkan seperti kalian di sini, ya kan toh? Ya, jangan berat tangan. Kalau memang perlu kalian bantu, apalagi yang perempuan, bantu ibunya masak, bantu masak. Sambil kamu belajar. Belajar apa? Belajar masak. Yang laki juga nggak ada masalah belajar masak. Koki, tahu nggak koki?
koki-koki tingkat internasional di hotel-hotel bintang 5 dan di hotel-hotel yang mahal, bahkan di luar negeri seperti yang Abi pernah lihat, itu hampir semua koki-koki itu bukan perempuan, malah laki-laki. Jadi laki-laki pun bantu ibunya masak boleh? Boleh. Betul nggak? Bantu ibu bapak kalian, bantu ibu bapaknya, bantu. Jangan dengan keberadaan kamu malah bikin orang tua kamu marah. Jangan keberadaan kamu justru bikin orang tua kamu pusing. Jangan sampai, ya, paham? Jadi liburan atau istirahat, perpindahan dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Berlibur tidak harus diisi dengan sesuatu yang membuat kalian terlena, apalagi perbuatan-perbuatan yang merugikan. Nauzubillah min dzalik, ya. Isilah waktu libur dengan hal-hal yang bermanfaat. Contoh silaturahim. Ya, silaturahim nanti ke keluarga, ke saudara, bahkan nanti kepada guru-guru kalian yang waktu di TK, waktu di SD, waktu di PAUD, waktu di PTPA atau dimanapun. Silaturahim dengan guru-guru kalian. Ingat, Abi ingatkan, tidak ada bekas guru. Sampaikan salam Abi kepada guru-guru kalian. Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Bu Guru, ya, gitu. Ada salam dari pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi di tempat saya sekarang belajar, untuk Bapak, untuk Ibu Guru, dan minta doa, bilang terima kasih atas selama ini Anda sudah pernah belajar dengan guru dan guru-guru tersebut. Minta diridhokan ilmunya, minta kalian didoakan. Gitu. Kalau ada rezeki ya bawa biskuit lah, kalau ada rezeki bawa buah lah kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak ada masalah. Silaturahim dengan orang tua, dengan guru. Ya, insya Allah mereka juga seneng. Ya, jangan itu bekas guru saya, tidak ada. Abi tidak pernah mengajarkan kalian istilah bekas guru. Sekali lagi tidak ada bekas guru. Siapapun yang pernah mengajar kita itu guru kita. Hormati mereka. Masih kalian menjalin silaturahim dengan mereka. Insya Allah yakinlah dengan kalian tetap bersilaturahim dengan guru kalian, insya Allah di situ letaknya keberkahan dan letaknya manfaat ilmu yang kalian belajar dari mereka. Nah, selain itu juga berziarah. Nah, kalau yang orang tuanya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada, ziarah ke makam ibu bapaknya. Ziarah ke makam gurunya kalau misalnya dengar gurunya sudah meninggal. Ya, ziarah ke makamnya, doakan mereka. Semoga Allah mudahkan segala ya, semoga Allah lapangkan dalam kuburnya, diterima oleh Allah semua ibadah kebaikannya selama hidupnya. Mudah-mudahan ya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, boleh nggak jalan-jalan? Boleh. Boleh kalau memang ibu bapak kalian minta. Nah, atau ibu kalian ngajak untuk jalan-jalan khususnya habis lebaran. Silahkan kalau ada rezeki. Tapi kalau ibu bapaknya sedang sakit, ibu bapaknya sedang mungkin rezeki lagi tidak apa gimana? Ya tidak cukup, nggak usah minta-minta. Pokoknya Mbak saya harus jalan-jalan, nangis ngambek kayak bocah. Jangan ya, jangan bikin sedih orang tua. Selalulah
bikin orang tua kita bahagia, senang dan bangga dengan keberadaan kalian di rumah selama libur. Santri Nurul Ilmi loh, betul nggak? Santri mana? Nurul Ilmi. Santri mana? Santri Nurul Ilmi selalu hormat kepada guru-gurunya. Santri Nurul Ilmi selalu berbakti kepada ibu bapaknya. Insya Allah. Allahu Akbar. Gitu ya. Isi liburannya dengan hal yang positif. Nah, selama kalian di rumah kan masih ada nih Ramadan, masih ada. Ya, kalau yang masih kecil-kecil mungkin belum disuruh jadi imam lah. Disuruh jadi muazin, azan, selawat. Tunjukkan kalian sudah berbeda dengan sebelum masuk pesantren. Siap? Tunjukkan bahwa kalian sudah berbeda sebelum masuk pesantren. Siap? Isi itu masjid, musola dekat kalian. Kalau kalian nih yang kelas 4, kelas 5 atau mungkin agak gede-gedean, disuruh jadi imam, siap. Santri Nurul Ilmi harus siap pakai. Allahu Akbar. Harus siap. Disuruh kultum, siap. Siap. Jangan dorong-dorongan. Oke? Disuruh bantu panitia zakat fitrah, siap. Gitu. Oke? Siap? Gatan. Siap gatan? Siap. Ya. Oke? Wafi, siap? Betul? Nama kamu Wafi ya? Wafi apa? Hah? Widat Tamam Al-Wafi. Fajrul Hakam, halo. Ya Allah. Fajrul Hakam nih. Subhanallah, calon mujahid, alhamdulillah. Semua kalian calon para mujahid dan mujahidah, alhamdulillah. Calon para kiai dan ulama dan para ustadzah. Calon pemimpin-pemimpin umat dan pemimpin bangsa dan negara. Insya Allah. Gitu. Disuruh praktekkan ilmunya di masyarakat. Disuruh kalian untuk misalnya memimpin doa, pimpin. Disuruh kalian memimpin tahlil, pimpin. Disuruh jadi imam, maju. Disuruh ceramah, maju. Gak ada ceritanya gak bisa. Mantap? Insya Allah. Jangan bermental apa? Bermental kerupuk, gedenya doang kena air. Gedenya doang disiram air, pek lembek ya. Mental kerupuk. Harus bermental apa? Bermental baja. Ditempa makin tajam, ditempa makin tajam, ditempa makin tajam. Itulah namanya bermental baja. Allahu Akbar. Bermental seperti karang di tengah lautan. Walaupun ombak menerpa begitu kencang dan begitu besar, bukan batunya yang hancur, justru ombaknya yang terbelah porak-poranda. Itulah mental santri-santri Nurul Ilmi. Insya baik yang laki-laki maupun yang perempuan, jangan bermental. Siap? Nah, hukum berlibur anak-anakku pada hakikatnya mubah-mubah saja. Tapi ada satu kaidah fikih bunyinya begini. Dengerin. Al aslu fil asya'i al ibahah. Asal
dalam segala sesuatu ya adalah mubah. Nah, sesuatu yang mubah itu akan halal dan boleh dilakukan tergantung niat dan tergantung cara dan tujuan kalian melakukannya. Kalau niat Anda melakukan sesuatu yang mubah untuk maksiat, berdosa dan jadi haram. Kalau Anda melakukan sesuatu yang mubah, misalnya berlibur dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak benar, juga hiburannya menjadi haram. Kalau Anda melakukan sesuatu yang mubah, liburan, tujuannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, maka itu liburannya jadi haram. Contoh, libur niatnya untuk maksiat. Contoh, berlibur niatnya untuk melakukan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Atau berlibur di tempat-tempat maksiat, berlibur di tempat-tempat dosa, berlibur di tempat-tempat yang merusak akhlak kalian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi berliburlah di tempat yang positif, berliburlah di tempat yang bermanfaat, yang menambah apa? Yang menambah ilmu kalian. Bersilaturahim kepada keluarga besar, kepada keluarga ibunya, kepada keluarga bapaknya. Bersilaturahim kepada guru-guru yang pernah mengajar kalian. Ingat, tidak ada bekas guru. Bersilaturahim kepada teman-teman kalian boleh, tapi kalau temannya ngajak berbuat maksiat, teman kalian ngajak untuk berbuat dosa, teman kalian ngajak untuk melakukan perbuatan yang haram, tolak, jangan diikuti. Paham? Jangan bilang gak enak teman. Na'udzubillah, kalian mau dimasukkan ke neraka gak enak, mau aja. Bodoh kalau mau diajak untuk dosa maksiat. Betul nggak? Tapi kalau berteman dengan teman-teman lama dan dia mengajak kita melakukan hal yang baik dan positif, nggak kenapa. Tapi kalau disuruh diajak melakukan dosa, diajak melakukan maksiat, diajak melakukan kemungkaran, haram hukumnya kalian ikut mereka walaupun itu teman kalian. Paham? Paham? Jadi kalau libur ya untuk hal yang positif boleh nggak? Libur untuk hal yang negatif boleh nggak? Diajak teman untuk melakukan dosa ikut nggak? Ikut nggak? Enggak. Justru enggak boleh kalian ya mengikuti dan ikut serta. Nah, selalu menjaga keikhlasan niat. Ya, niat kalian berlibur untuk apa? Satu, untuk mendapatkan ridho Allah. Niat kalian untuk berlibur untuk apa? Untuk istirahat. Untuk istirahat, karena di pesantren mengerjakan perbuatan yang seperti itu, maka waktu libur istirahatnya. Silahkan mengisi libur dengan segala aktivitas yang baik dan positif, selalu menjaga keimanan dan akhlak. Ingat akhlak ya, akhlak. Ada satu ungkapan yang Abi bilang kepada kalian, al akhlak qoblal ilmi. Qoblal ilmi, ulangi, al akhlak qoblal ilmi. Al akhlaqu qoblal ilmi. Ayo, al akhlaqu qoblal ilmi. Akhlak itu sebelum ilmu. Maka kalian nanti ketika pulang, masyarakat akan lihat, oh bukan ilmunya, itu nomor sekian, yang dilihat apanya? Akhlaknya dulu. Nah, masih ingat apa itu akhlak? Isi hati, pikiran, ucapan,
perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk, dalam hal ini manusia. Ya, kalau itu semua baik dan positif sesuai dengan peraturan Sang Khalik, sesuai dengan peraturan Allah, itu disebut akhlak mulia. Tapi kalau bertentangan dengan kehendak Sang Khalik, bertentangan dengan syariat, itu namanya akhlak tercela. Oke, paham? Ngerti? Dalam berlibur selalu menjaga keimanan dan akhlak kalian. Ya, akhlak apa? Akhlak yang baik. Jaga. Ngomong jangan astagfirullahaladzim, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada guru. Dengerin anak-anakku, kalau kalian kerjaannya membuat orang tua kalian sedih, kalau kalian kerjaannya, perbuatannya, perkataannya membuat orang tua kalian menangis karena perbuatan kalian, karena kelakuan kalian, karena perkataan kalian kepada kedua orang tua kalian, maaf, Abi cuma ngasih tahu. Kenapa? Khawatir. Kualat. Tahu nggak kualat? Allah marah kalau kalian membuat orang tua kalian menangis dan sakit hatinya karena perbuatan dan karena perkataan kalian. Tolong akhlak kepada orang tua, jangan kurang ajar kepada orang tua. Akhlak kepada guru, jangan kurang ajar kepada guru. Akhlak kepada orang-orang yang lebih tua dengan kita, jangan kurang ajar kepada orang-orang yang lebih tua kepada kita. Artinya apa? Isi hati kita, pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, kebiasaan kita, karakter dan sikap kita harus selalu positif dan baik. Jadi tolong, lagi libur jaga keikhlasan niat kalian. Jaga keikhlasan niat. Ya. Isilah libur dengan segala aktivitas yang baik dan positif. Jangan isi libur dengan hal-hal yang negatif. Bagaimana kalau bagaimana kalau teman ngajak apa dulu? Kalau ngajak untuk melakukan perbuatan dosa, maksiat, kemungkaran, sekarang anak-anak sekarang tawuran dulu. Nauzubillah, Abi nggak mau lihat anak Nurul Ilmi itu tawuran. Jangan sok jagoan. Kalau mati langsung masih mending, ini cacat seumur hidup jadi beban orang tua. Bisa nggak? Nabi pernah melihat anak tawuran segede kamu dicelurit sama temannya, tok perutnya itu terburai ususnya. Astagfirullahaladzim. Jangan sok jagoan, walaupun kalian alhamdulillah belajar silat, tapi jangan sok jagoan. Isi liburan dengan segala aktivitas yang baik dan positif. Bantu orang tua. Kalau memang di masjid, di rumah kamu ada masjid, ada musola, ngajak kamu misalnya untuk membantu aktivitas di masjid selama Ramadan, bantu. Kalian disuruh jadi imam, jangan takut. Diminta untuk kultum, jangan takut seperti kakak-kakak kelas kalian. Ya, percaya diri. Disuruh misalnya untuk membantu zakat fitrah, bagi-bagi zakat fitrah, bantu. Siap? Siap? Ingat, selalu jaga keimanan dan akhlak kalian. Ya, jangan isi liburan ini dengan perbuatan-perbuatan negatif. Jangan isi liburan ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang merusak. Ingat, Nabi katakan kepada kalian tadi, bikin orang tua kalian selama mumpung kalian di rumah, bikin orang tua kalian bangga, senang, bahagia dengan keberadaan kalian di rumah. Jangan bikin dia menangis, jangan bikin dia sedih, jangan bikin hatinya kecewa karena perkataan dan kelakuan kalian. Bikin dia bangga, bikin dia senang, doakan ibu bapak kalian. Paham? Hei, semua paham? Bikin dia senang, bikin dia bahagia, doakan ibu bapak kalian.
Ingat, kalau kalian bikin mereka sakit hatinya karena perkataan dan perbuatan kalian, kalau kedua orang tua kalian menangis karena kelakuan dan perkataan kalian, khawatir Allah murka, Allah marah, hidup kalian bisa sengsara seumur hidup. Paham? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Itu Rasul bilang, ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah kepada kita tergantung murkanya orang tua kita. Tapi ingat, selama ibu bapak kita, mau guru kayak apalagi teman, kalau dia mengajak untuk dosa dan maksiat, haram untuk Anda ikut-ikutan. Tapi kalau dia menyuruh Anda untuk berbuat baik, berbuat hal yang positif, ikut, bergabung kalau untuk hal yang baik dan positif. Paham? Paham? Anak Nurul Ilmi insya Allah anak-anak yang berbakti kedua orang tuanya. Anak Nurul Ilmi insya Allah anak-anak yang hormat kepada orang tuanya. Anak-anak yang hormat kepada gurunya. Anak-anak yang hormat kepada tetangga dan kepada teman-temannya. Anak-anak yang selalu keberadaannya insya Allah positif dan membawa hal yang baik dan positif, bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, bahkan untuk lingkungannya, bahkan untuk agama, bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Oke, misalnya kalian diajak jalan-jalan nih lebaran nanti nih, ya, mulai pimpin doa safar dalam perjalanan. Ayo, bisa nggak doa safar? Ayo, mak, bapak, ayo kita doa safar dulu sebelum jalan. Minimal baca Bismillahi tawakkalna atawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi majreha wa mursaha innallaha ya, minimal itu. Ya, paham? Oke, baca doa harian. Kalau memang misalnya perjalanannya jauh, praktekkan fikih yang Anda pelajari. Sholat jamak, sholat qashar. Benar gak? Menjadi muazin di masjid, di musola dekat rumahnya. Ya. Ini Fatur Rahman. Siapa? Fatur Rahim ya? Fatur ya? Ini liburan dulu, itu masjid Baitur Rahman Bambu Kuning. Sebelum maghrib, belum Ramadan, oh dia baca selawat. Heboh itu satu komplek itu. Nah sekarang bukan cuma selawat, azan dan macam-macam ya. Disuruh kultum, siap gitu. Siap Patur? Ya, semuanya bukan cuma Patur aja. Insya Allah. Ya, kalau memang yang gede ini yang aliyah, yang kelas 2 aliyah, 1 aliyah, kalau memang disuruh jadi imam, pimpin. Ya, jadi imam. Ya, kalau memang disuruh untuk kultum ba'da subuh, ba'da taraweh, kultum, insya Allah. Maka siapkan tema-tema kultum ya. Siapkan ya. Sering-sering dengerin ceramah orang-orang hebat. Ya. Itu masih ada tuh ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ, ceramahnya Kiai Syukron Makmun, ceramahnya A.A. Jim, ceramahnya Abdul Somad, ceramahnya Adi Hidayat, ceramahnya banyak sekali. Ya pokoknya ceramah-ceramah orang-orang hebat. Dengarkan. Sambil kalian mendengarkan ceramah, catat. Itu menambah ilmu ya, menambah ilmu. Sampai di rumah nanti ya, cium tangan kedua orang tuanya dan minta izin kepada mereka ya, terutama saat akan keluar dari rumah. Selalu mak, bu, pak, mau sebentar ke sana, kasih tahu ya, minta izin, bantu pekerjaan orang tua, terutama pekerjaan rumah. Membersihkan kamar, membersihkan rumah, nyuci piring ya. Kalau memang bapak ibunya dagang di warung atau di pasar, bantu. Jangan bantu ngerecokin, bantu kalian belajar
dagang, mumpung. Iya, apapun usaha orang tua kalian, kalau dagang di rumah, di pasar, bantu. Gimana caranya dagang? Ini Abi nggak malu nyeritain sama kamu. Ya, Abi nggak malu nyeritain sama kamu. Waktu Abi di pesantren dulu, lagi liburan kayak gini, kebetulan dulu rumah di Jakarta. Ya, itu kalau pas liburan besoknya pergi ke pasar pagi beli barang yang murah-murah. Kemudian Nabi jual sisir, pernah jual macam-macam, bahkan sampai jual kantong plastik, gak malu. Bahkan ketika Abi kuliah di Madinah, dengerin, Abi kuliah ketika di Madinah, pulang liburan kuliah di Madinah, ibu waktu itu masih dagang apa? Dagang kaki lima, barang, baju-baju. Itu Abi manggul. Padahal pulang liburan dari Universitas Madinah, manggul, ngebantu ibu, tak malu. Bahkan lagi seperti kamu di pesantren, tiap liburan itu jualan. Ya, kalau dulu biasa Ramadan tuh libur 1 bulan. Kalau yang namanya beli baju lebaran, beli buku, beli kitab, tuh jarang Abi minta sama orang tua. Hasil dagang, hasil untung jualan. Nggak malu, nggak dikit-dikit mak minta, pak minta, nggak ada ceritanya itu. Mandiri dari kecil. Nah, mungkin kalian nggak begitu, oke lah. Tapi bapak ibu kalian dagang di pasar, bantu. Bapak ibu kalian dagang di rumah, bantu. Belajar dagang, belajar bisnis. Dan mudah-mudahan kalian nanti jadi kiai, jadi pengusaha. Pengusaha yang kiai, kiai yang pengusaha. Gitu. Dan mudah-mudahan juga menjadi pemimpin yang juga pengusaha yang sukses. Gitu. Sehingga dengan kalian pandai bisnis, pengusaha yang sukses, kalian bisa berbuat kebaikan, membantu orang lain. Amin ya robbal. Nah, waktu libur inilah bantu orang tua kalian. Buatlah hati orang tua kalian merasa senang atau bangga dengan sikap-sikap kalian. Seperti menyampaikan setoran hafalan di hadapan orang tua. Iya, jadi walaupun libur, setor tuh hafalannya. Mak, pak, dengerin nih. Walaupun mak bapaknya sambil melihat Quran, kamu setoran hafalan sama orang tua kamu. Woi, orang tuanya bangga itu, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Menawarkan bantuan jika diperlukan. Mak, pak, apa yang bisa saya bantu? Gitu. Jangan sampai disuruh diteriak-teriakin dulu. Ketika piring kotor, nggak usah disuruh, kamu sudah cuci duluan. Ketika lihat lantai kotor, ambil sapu, pel. Jangan sampai disuruh, apalagi dimarahin sama orang tua. Jangan. Anak Nurul Ilmi tidak seperti itu. Membuat orang tuanya bahagia, membuat orang tuanya senang, membuat orang tuanya bangga. Kalau itu yang kalian lakukan, Abi yakin insya Allah ridhonya Allah akan senantiasa Allah berikan dalam kehidupan kalian, dan kalian akan hidup bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Nah, adab kepada guru selama berlibur, tidak boleh ada istilah mantan guru atau bekas guru. Dalam kamus santri atau pelajar muslim, guru adalah guru untuk selama-lamanya, sekalipun baru hanya mengajarkan kita mungkin hanya beberapa huruf. Hormatilah semua guru yang pernah mengajari kita, ya. Jangan kurang ajar atau merasa lebih hebat, nguji gurunya, kualat. Oke? Hormati guru kalian. Suatu saat bisa jadi murid lebih hebat dari gurunya. Yang Abi katakan kepada kalian, murid Abi yang pernah Abi ajar dulu di pesantren, ada yang sudah doktor, ada yang sudah profesor, ada. Guru Abi yang pernah ngajar Abi dulu, ada yang cuman ya Allah dari dulu cuman tamat aliyah, tapi Abi tetap ketemu dengan mereka, salaman. Kalau ada rezeki, Abi berbagi dengan dia. Abi minta doa kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang pernah berjasa dan mengenalkan ilmu dan dunia ini kepada Abi. Paham?
saat liburan hendaklah berkunjung kepada guru, baik guru SD, guru TK, guru PAUD, guru ngaji. Ingat, apa motto kita? Masih ingat? Hormatmu pada gurumu lebih baik dari ilmu yang engkau dapatkan darinya. Apa? Hormatmu pada gurumu lebih baik dari ilmu yang engkau dapatkan darinya. Keridhaan guru akan menjadi ilmu kita berkah dan bermanfaat. Sekali lagi, apa motto kita anak-anakku? Hormatmu pada gurumu lebih baik dari ilmu yang engkau dapat darinya. Keridhaan guru akan menjadi ilmu kita berkah dan bermanfaat. Paham? Ya. Kalau bersilaturahim kepada guru, kalau ada rezeki oleh-oleh, ya walaupun dari orang tua, bawakanlah guru kalian. Namun jika tidak ada, jangan hal itu menghalangi kita untuk bersilaturahim, ya. Paham? Tetaplah tawadu, rendah hati, jangan sombong, jangan angkuh, jangan banyak gaya. Tetaplah tawadu, tetaplah rendah hati di hadapan guru kita. Meskipun boleh jadi ilmu kita, pendidikan kita bisa jadi suatu saat lebih tinggi dari guru kita, tapi tetap kita harus tawadu dan rendah hati. Jangan ada keangkuhan dan kesombongan pada diri kita, pada guru kita. Kenapa? Khawatir ilmunya nggak berkah, ilmunya nggak bermanfaat karena kesombongan tersebut kepada guru. Paham? Paham? Jika kita sekarang dapat membaca kitab kuning, jika kita sekarang dapat bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris, jika kita sekarang bisa pidato, bisa ceramah, bisa kultum, itu jasa guru kita. Ya, jasa siapa? Jasa guru kita. Ya, jangan belagu. Ada enggak santri belagu? Ada enggak santri sombong? Ada enggak santri belagu? Ada enggak santri sotoy? Ada? Anak Nurul Ilmi santri yang tawaduk dan rendah hati. Amin. Anak Nurul Ilmi santri yang tawaduk dan rendah hati, dan tidak ada istilah santri yang sombong dan angkuh. Nah, dengan teman, tetaplah bergaul dengan teman-teman lama Anda. Jangan merasa punya teman baru lalu melupakan teman lama. Dalam bergaul, tetaplah menghormati yang lebih besar dan menyayangi yang lebih kecil. Dalam bergaul, hendaklah tetap menjaga identitas kita sebagai santri atau sebagai muslim, yaitu tetap menjaga sunnah-sunnah dan kebiasaan-kebiasaan baik selama di pesantren, seperti melaksanakan sholat pada waktunya. Oke, ya, insya Allah kalian akan bisa melaksanakannya. Anak-anakku sekalian, selamat berlibur. Malam nanti insya Allah nasihat oleh Ustadz Komar dan dilanjutkan semuanya putra putri dan putri, ya. Yang putra putri nanti malam setelah taraweh ada nasihat dari Ustadz Komar. Yang hari ini sekarang Abi, nanti Ustadz Komar, dan dilanjutkan semuanya sholat tasbih. Oke? Nanti kalian sholat tasbih diajarin, ntar imamnya insya Allah Ustadz Muntamar diajarin. Yang putra putri ke bawah semua, ya nanti ya. Setelah tarawih, ngapain tarawih? Ada nasihat liburan ditambahkan sama Ustadz Komar nanti. Ada juga nanti setelah itu semuanya sholat tasbih menjelang liburan. Mudah-mudahan kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat. Nanti semua akan diumumkan, ya. Kamis perpulangan santri besok. Nggak ada yang malam ini pulang. Nangis-nangis mau apa ibu bapak kamu, tidak ada pulang sebelum jam 7 pagi besok. Bilang sama orang tua kalian SPP-nya, zakat fitrahnya dibayarkan di pondok.
Kamis masa liburan santri sampai tanggal 29 April hari Sabtu. Tanggal 30 April hari Ahad semuanya sudah wajib kembali ke pondok, tidak boleh ada yang telat. Paham? Jangan nambah-nambah lagi. Nanti pas sampai di rumah lebay lagi. Oke, nanti ada ngisi ginian nih, biasa ya. Ngisi jadwal biasa. Sholat macam-macam kalian nanti disetorkan kepada wali kelas. Selamat berlibur anak-anakku sekalian. Tapi pulangnya besok pagi. Jam 7 pagi. Sebelum jam 7 tidak ada pulang dan tidak akan diizinkan pulang. Ya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Doakan guru-guru kita, doakan pesantren ini, berdoa untuk diri kalian, berdoa untuk ya ibu bapak kalian, berdoa untuk keluarga kalian dan semuanya. Selamat, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.